إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa ala agar kita bisa menggapai kebahagiaan dunia akhirat, karena yang bisa memadukan antara kebahagiaan dunia dan akhirat sebagaimana yang Allah sampaikan, Rabbana atina fid dunya hasanah, atau Allahumma atina fid dunya hasanah, maknanya adalah upaya manusia untuk memadukan antara kebahagiaan dunia dan akhirat, yaitu dengan bersyukur kepada Allah Jalla wa ala. Oleh karenanya Ibnu Qayyim al-Zawjiyah rahimahullahu taala mengatakan, ij'alu ladzatad dunya, ij'alu ladzatid dunya musilatan ila sa'adatil akhirah. Jadikan kenikmatan, kelezatan dunia menjadi jembatan menuju kebahagiaan akhirat, yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal? Dengan bertauhid kepada Allah. Itu tujuan kita beragama Islam, karena Islam itu adalah tauhid. Kalau tidak bertauhid, maka itu bukan Islam, bukan Muslim. Tauhid adalah segalanya bagi seorang Muslim. Dengan cara apa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dengan mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah, mengikuti sunnah, mengikuti petunjuk Rasulullah, bukan hal yang mengada-ngada, bukan sesuatu yang sifatnya mencari sensasi atau apapun. Kita mengikuti Rasul, beragama di bawah naungan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk bersyukur kepada Allah agar kita bahagia dunia dan akhirat. Hal itu Allah sampaikan dalam Al-Quran di ayat 110 di surah Al-Kahfi, ayat terakhir. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbi ahada." Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah Jalla wa ala dengan penuh kebahagiaan, maka selama di dunia dia harus melakukan dua hal dalam konteks syukur kepada Allah. Falya'mal 'amalan shalihan, amalan shawaban lima kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, amalnya sesuai dengan contoh Rasulullah. Yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbi ahada, di mana dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, yaitu dengan bertauhid kepada Allah Jalla wa ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara tentang sabar, keutamaannya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Karena inti dunia adalah ujian. Maka cara untuk mengatasi segala problema, cara menghadapi kehidupan dunia agar kita selalu stabil dengan jiwa kita adalah dengan sabar. Makanya para ulama mengatakan, fa inna khairul matiyah fid dunya huwas sabar. Kendaraan terbaik menuju Allah, menuju ridha Allah Jalla wa ala dengan sabar. Tetapi banyak dari kita
memahami sabar itu dengan pemahaman sempit. Sehingga keutamaan sabar tidak kita dapat. Coba dengar. Allah Jalla mengatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Mohonlah pertolongan kepada Allah bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat. Jadi sabar itu sebab Allah menolong kita. Rasulullah SAW bersabda, as-sabru dhiya. Sabar itu lentera kehidupan. Jadi kita akan dijaga oleh Allah, selalu menilai dengan objektif. Ini salah, ya salah. Ini benar, ya benar. Allah Jalla wa'ala akan menjaga objektivitas sikap dan cara kita menilai. Wallahi ikhwatal iman. Kita akan melihat halal ya halal, haram haram. Tidak ada itu namanya abu-abu. Dengan apa? Bis sabar. Itu ini maksud dengan sabda Nabi alaihissalam, as-sabru dhiya. Kita tidak dibuat kabur penilaian kita, dibuat bias penilaian kita karena hal-hal yang bersifat duniawi. Apa karena perempuan, apa karena uang, apa karena jabatan. Tetap objektif. Tetap objektif. Jenggot tidak menjamin. Wallahi jenggot tidak menjamin dia jauh dari zina. Cadar tidak menjamin. Penampilan syar'i tidak menjamin dia jauh dari riba. Banyak kok yang beramalan syar'i masih bermuamalah riba. Banyak yang beramalan syar'i tapi masih lalai dalam hal salat. La ya'rif qadra shalah. Dia tidak mengerti keagungan salat pada penampilan syar'i. Kenapa ya ikhwatul iman? Karena tidak memahami dan mengaplikasikan sabar dengan baik. Isma'u ra'akumullah. Madza qala ahadu a'immati ahli sunnah 'anis sabr. Wa huwa al-Imam Abdurrahman bin Sa'di As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala, amma as-sabru ala ta'atillah was-sabru an ma'siyati fa huwa dhahirun li kulli ahadin annahuma minal iman wal bal huma asasuhu wa far'uhu fa innal imana kullahu sabrun ala ma yuhibbuhu wa yardah wa yuqarribu ilayhi wa sabrun an maharimillah fa inna ad-dina yaduru ala thalathati usul fa inna ad-dina yaduru ala thalathati usul tasdiqi khabarillahi wa rasulih wa imtithali amrillahi wa rasulih wastinabi nahyihima. Sabar itu bukan sabar dalam menghadapi musibah. Itu kecil kata beliau. Sabar dalam menghadapi persoalan hidup itu akan muncul secara otomatis ketika kita mengamalkan sabar yang jauh lebih besar. Apa itu? Sabar dalam ketaatan. Kenapa kita mudah menyerah? Kenapa kita mudah stres? Pasal rumah tangga aja stres. Karena kita selama ini tidak sabar dalam ketaatan. Karena selama ini kita tidak sabar dari maksiat. Hidup kita selalu lekat dan dekat dengan maksiat. Lalu beliau mengatakan apa? Bahwa zahir. Ingat, sabar dalam ketaatan, sabar dari maksiat itu adalah fenomena iman. Bahwa zahirun likulli ahadin annahu minal iman. Dia adalah fenomena iman. Jadi mau tahu iman kita, lihat sabar kita dalam ketaatan. Sabar kita dalam ketaatan. Bicara hati, tauhid, ikhlas. Sabar nggak kita untuk selalu ikhlas? Bicara lisan, Al-Quran, sabar nggak kita selalu baca Quran, mentadaburi Al-Quran? Bicara amal, sholat, sabarkah kita selalu menjaga sholat? 3 ini saja para jemaah. Ketaatan yang besar yang membuat kita sabar. Kemudian apa lagi? Sabru an ma'asiyati. Sabar dari hal-hal yang bertolak belakang dengan tauhid. Sabar untuk menghindari lisan yang tidak baik.
Sabar untuk tidak lalai dari sholat. Apapun keadaan kita, jaga sholat. Jaga sholat. Jaga untuk tetap berjamaah. Jaga waktu sholat. Bagaimana Allah menjaga kita kalau kita tidak mampu menjaga sholat? Jaga khusyuk. Pertama kali kalau kita ingin sholat, ingin menjaga sholat, bukan waktunya, bukan tempatnya, bukan jamaahnya, khusyuknya. Allah Jalla wa'ala mengingatkan, jaga sholat dengan selalu berusaha sholat dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Lalu beliau mengatakan, sabar itu intinya. Iman itu semuanya sabar, isinya ya sabar. Kita muslim, mukmin. Kalau muslim saja munafik. Muslim, mukmin. Apa kata beliau apa? Fa innal imana kullahu sabrun. Karena kita beriman nih, ya intinya sabar. Sabar atas apa? Ala ma yuhibbu wa yardah wa yuqarribu ilaih. Sabar atas sesuatu yang Allah cintai. Sabar atas sesuatu yang Allah ridhai. Sabar atas sesuatu yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Agama itu intinya tiga. Intinya tiga. Yakin dan percaya kepada Allah. Selalu menjalankan perintah Allah. Selalu meninggalkan larangan Allah. Itu inti daripada agama. Agama itu intinya tiga. Tasdiqu khabarillah. Yakin dan percaya kepada Allah. Yakin dan percaya kepada Allah. Kemudian selalu menjalankan perintah Allah. Selalu meninggalkan larangan Allah. Kalau ini kita jaga, yakin, selalu menjalankan perintah Allah, selalu meninggalkan larangan Allah. Ketika diuji oleh Allah, ujian rumah tangga, tegar kita. Siapa yang memberi kita kekuatan? Allah. Ketika kita diuji oleh Allah melalui anak, sabar. Ketika diuji melalui usaha, sabar. Otomatis. Makanya beliau mengatakan, di akhir ucapan beliau, "Fasabru ala aqdarillahi al-mu'lima, dakhilun fi hadzal umum." Kenapa kok kita mudah menyerah? Gampang putus asa, nggak kuat, aduh stres. Ngadapi istri yang begini, ngadapi keluarga begini, ngadapi di pekerjaan seperti ini. Karena selama ini kita nggak sabar dalam ketaatan dan nggak sabar dari maksiat. Jadi Allah tidak beri kita ketabahan. Tapi kita fokus sabar itu artinya sabar dari musibah. Itu bagian kecil. Makanya beliau mengatakan, walakin khussa bidzikri li syiddatil hajati ila ma'rifatihi wal amali bi. Memang terkadang di ayat Allah singgung tentang sabar dari musibah. Kenapa? Karena banyak orang nggak ngerti bagaimana cara menghadapi musibah. Seperti di Al-Baqarah, wa nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' sampai Allah wa basyiris sabirin. Iya, sabar itu maksudnya sabar menghadapi musibah. Tapi secara umum, sabar di ayat, sabar di hadis maknanya bukan sabar menghadapi musibah. Karena itu otomatis akan ada dalam diri kita kalau kita sabar dalam ketaatan dan sabar dari maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wassalatu wassalamu ala tammanil akmalani ala al-mab'uth rahmatil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ikhwatal iman. Seorang ustadz pun tidak menjamin dia akan sabar. Bahkan ulama sekalipun. Selevel sahabat Rasulullah pun tidak menjamin menjadi orang sabar. Tapi mereka tahu yang membuat mereka sabar adalah sebab yang tadi. Menjaga iman. Konsisten terhadap ketaatan kepada Allah. Tauhid, terus tauhid. Bagaimana kaum muslimin mau sabar? Bagaimana ya ikhwatal iman? Fenomena yang ada di sekitar kita, kasus-kasus yang terjadi, itu kasus krisis sabar. Terjadi di Cakung misalnya di daerah Bekasi. Bagaimana seorang terlilit hutang. Lalu ditagih dua wanita sampai dicor perempuan. Kalut. Memangnya dengan cara dicor dua perempuan yang nagih hutang itu selesai hutangnya. Anggota Densus 88
terlilit hutang, sampai dia harus bunuh supir taksi online. Dapat mobil enggak, hancur reputasinya. Kenapa? Gak ada sabar. Kenapa? Karena nggak fokus. Coba bayangkan, ngapain ngebunuh supir taksi online? Belum tentu itu mobil dia, atau mobil dia mungkin masih nyicil. Terus kalau misalnya kejual, ada risiko di sana. Ma indahum sabar. Orang Islam sekarang tidak punya sabar. Tidak punya sabar. Allahul musta'an. Dalam hal syahwat, dalam hal malu, ikhwatal iman. Ngeri para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin memberikan solusi, ingin memberikan pencerahan. Sebelum hujan, sediakan payung. Sebelum Allah Jalla wa'ala memberi ujian yang kadang-kadang kita nggak ngerti, ya Allah, apa kendalanya gitu loh. Apa masalahnya? Saya sudah coba selesaikan, sudah dengan cara baik-baik, sudah ikhtiar, sudah dengan cara halal, kok belum juga dapat solusi. Apa masalahnya? Kita nggak ketemu, tapi kita merasa nggak puas, merasa kecewa. Kenapa? Ujiannya apa gitu loh? Apa makna ujian ini? Padahal saya ingin baik. Mau bangun masjid ada aja penghalangnya, mau bangun pesantren ada aja penghalangnya, mau bangun tiang baik, kok orang buat baik kok dihalang-halangi? Ini ujian. Masa? Kok bisa? Ingin menikahi wanita solehah ditentang. Loh, itu wanita baik-baik. Kenapa? Ingin menikah lagi, masalah. Apa masalahnya? Jadi kita bingung, nggak paham. Zina dibiarkan, nikah lagi masalah. Padahal kita berusaha jadi bapak yang baik, suami yang baik. Saya nggak bohong, tapi masalah. Gempa seperti bencana besar. Ya ikhwatal iman, Allah yang membolak-balik hati istri kita. Allah yang membolak-balik hati anak kita, keluarga besar kita. Allah yang membolak-balik hati seluruh manusia. Kalau kita taat kepada Allah, kalau kita takut kepada Allah dari segala maksiat, ketika ada masalah, insya Allah mereka akan selalu menolong kita. Kalau awalnya menentang musuh kita, lama-lama akan Allah balik. Fokuslah kepada Allah. Fokus kepada Allah Jalla wa'ala dengan tauhid, dengan salat, dengan hindari segala maksiat yang Allah benci, terutama syirik, dan meninggalkan maksiat. Insya Allah ta'ala, ketika ada masalah tinggal kita angkat tangan kita. Ya Allah, afrik alaina sabra, jadikan aku orang yang sabar. Wa thabit aqdamana, bahkan ketika kita ditipu sekalipun, Allah akan menolong kita. Wansurna 'alal qaumil kafirin, wansurna 'alal qaumidz zalimin. Angkat tangan, pasti Allah dengar. Allah buat kita kuat, walaupun ditipu miliaran, sabar, kuat. Walaupun kita nggak kuat, tapi Allah beri kekuatan. Padahal kita awam, tapi kok kuat? Bisa. Kalau kita taat kepada Allah Jalla wa'ala. Ya ikhwatal iman, sabar dalam menghadapi musibah itu anugerah Allah, hadiah dari Allah bagi orang yang taat. Semoga Allah jadikan kita orang-orang yang sabar. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita orang istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Semoga Allah Jalla wa'ala teguhkan hati kita di atas kecintaan dan keridhaannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhil hajat. Allahumma rabbana ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا الذي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا الذي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة. Allah